ingin mendidik orang menjadi wartawan profesional dan sukses serta kaya dari pekerjaannya. Untuk itu, apa hal yang menjadi modal utama seseorang, persyaratan utama seorang kalau dia ingin menjadi wartawan kaya, wartawan sukses, wartawan profesional yang bisa hidup layak dari pekerjaannya? Yang pertama, tetapkan mindset Anda, kawan. Pola pikir Anda harus betul-betul Anda ingin menjadi wartawan profesional, wartawan sukses, wartawan kaya dengan cara-cara yang benar, memiliki profesionalisme dan integritas. Itu harus Anda tanamkan di dalam pola pikir Anda. Itu yang pertama ya. Jadi semuanya bergantung kepada pemikiran, tergantung kepada cara kita berpikir. Makanya harus dirubah cara berpikir. Kalau wartawan ini menurut Anda tidak bisa menjadi jembatan emas untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberlimpahan, untuk meraih kekayaan, tinggalkan di pekerjaan. Cari pekerjaan lain, berbisnis, cari pekerjaan lain, menjadi PNS dan sebagainya. Jadi pesan saya yang pertama, kalau Anda ingin betul-betul menjadi wartawan sukses, hidup berkelimpahan dan kaya, tetapkan pola pikir Anda. Anda cita-citakan betul, Anda rencanakan dengan tekad yang kuat bahwa Anda ingin menjadi wartawan profesional berintegritas dan kaya dari profesi ini. Apa itu mungkin? Kenapa tidak? Saya punya banyak kenalan yang benar-benar kaya dari profesi ini dengan cara-cara yang benar. Mantan pemimpin redaksi Forum Keadilan yang sekarang menjadi direktur pemberitaan TV One, salah satu televisi terbesar, televisi nasional di tanah air. Itu Bapak Karni Ilyas adalah seorang wartawan senior, wartawan kaya, dan hidup berkelimpahan. Dan saya mendapat informasi bahwa gajinya satu bulan di atas 200 juta. Ya. Tetapi, apakah dengan sendirinya, dengan mudah dia mendapatkan predikat itu? Saya rasa tidak. Nanti akan kita bahas. Yang pertama, tetapkan mindset dan bentuk pola pikir Anda benar-benar ingin menjadi wartawan profesional, wartawan sukses, dan wartawan kaya. Jadi sekali lagi saya ulangi, hal pertama untuk mencapai kekayaan, keberlimpahan, dan profesionalisme di dalam profesi wartawan ini adalah cara berpikir Anda, pola pikir Anda. Ya, itu dulu. Itu menjadi pondasi. Ibarat rumah, itu menjadi pondasi, kawan. Yang kedua, Anda harus memiliki keberanian. Karena kehidupan ini hanya diukir sejarahnya oleh orang-orang yang berani mengambil risiko untuk menempuh dan memperjuangkan cita-citanya. Jadi kalau Anda sudah membentuk pola pikir ingin menjadi wartawan kaya, ingin menjadi wartawan sukses, profesional, dan hidup berkelimpahan dari pekerjaan ini, tekad itu harus Anda wujudkan dalam bentuk keberanian untuk memperjuangkannya. Tanpa itu, Anda akan tergilas. Jadi yang kedua, Anda harus memiliki keberanian. Kalau orang yang pengecut, tidak usah menjadi wartawan. Ya, tidak usah menjadi wartawan. Ini tidak tempatnya. Silakan aja menjadi PNS, menjadi pegawai BUMN, menjadi pedagang dan sebagainya. Nadi dari sebuah profesi yang bernama wartawan ini adalah keberanian. Yang ketiga, cintai dan Anda harus bangga
menjadi seorang wartawan. Caranya bagaimana? Kenali profesi ini dengan baik. Kalau Anda memasuki profesi wartawan supaya memanfaatkan kasus-kasus para koruptor, supaya mendapatkan objek untuk memeras dan mengemis, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa mencapai profesionalisme dan hidup berkelimpahan. Kalau Anda sudah mengenali profesi ini dengan baik, Anda pasti terpanggil menjadi wartawan. Oh, ini rupanya tugas wartawan. Atau sebaliknya, Anda tidak terpanggil, Anda tinggalkan. Kemudian Anda harus bangga menjadi seorang wartawan. Kalau Anda tidak bangga menjadi seorang wartawan, Anda akan tergilas oleh kebimbangan dan keraguan Anda sendiri. Ya, yang ketiga itu cintai, Anda bangga, kemudian Anda mengenalinya. Kalau Anda sudah mengenali dengan baik, Anda tertarik, Anda akan terpanggil. Kalau Anda menjadi wartawan karena ikut-ikutan, karena tidak ada pekerjaan lain, karena diajak kawan, ingin coba-coba, hasilnya juga akan coba-coba. Ya. Yang keempat, bersabar, belajar, dan terus berlatih. Bersabar, mengikuti pelatihan-pelatihan, belajar banyak cara untuk mempelajari ilmu jurnalis. Belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu wawancara, bisa lewat Google, lewat media sosial seperti YouTube, atau mengikuti kursus atau membaca buku. Banyak cara, tidak satu jalan ke Roma, kawan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa 123. Kemudian kuncinya di sini harus bersabar. Kalau Anda masih taraf belajar dulu menjadi reporter. Belajar dulu menulis berita. Sampai mahir, sampai sempurna Anda menulis berita. Belajar dulu mewawancarai, belajar bergaul, belajar terus ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh jurnalis itu, termasuk kode etik, undang-undang, pelajari semuanya. Tanpa itu Anda tidak akan bisa melangkah selangkah. Kemudian yang terakhir, miliki integritas, kejujuran. Jangan buru-buru untuk mendapatkan uang. Jangan buru-buru untuk supaya kaya. Tiba-tiba Anda belum dapat ilmu menjadi reporter aja, apalagi redaktur, tiba-tiba Anda udah menjadi pemimpin redaksi. Anda menjadi owner, pemodal sebuah media. Anda yang mengelola, Anda yang menjadi pemimpin redaksi, Anda yang menjadi editing, Anda menjadi redaktur, Anda menjadi reporternya. Akibatnya Anda menunggu rilis. Sama sekali Anda tidak memahami apa yang Anda muat itu. Itu yang sering terjadi. Itu tidak salah, tetapi Anda tidak akan bisa mencapai apa yang Anda cita-citakan itu menjadi seorang wartawan profesional. Yang terakhir, miliki integritas. Seperti saya bilang tadi, miliki integritas, kejujuran. Jangan terpancing dengan godaan-godaan suap. Apalagi Anda masih taraf belajar. Kalau Anda masih taraf belajar, ya belajar dulu. Kita menanam tanaman seperti mangga, kelapa, padi, dan sebagainya langsung berbuah, kawan. Butuh perawatan. Butuh perawatan, kita bersabar, perlu disiram dulu, dialirkan air. Kalau padi misalnya, padi sawah itu bagaimana itu? Sampai 4 bulan baru dia bisa dipanen. Waktu dia sudah berbuah, kita harus menghalau hama seperti burung, menyemprot dan meracun anti hama kepada hama-hama yang mengganggu tanam. Begitu juga dengan wartawan. Pada tahap Anda belajar dulu. Tahap Anda berlatih dulu. Lihat Anda itu bagaimana seorang tukang meja. Mula-mula dia belajar, kemudian berlatih. Lama-lama baru bisa menjadi tukang profesional yang dipesan oleh orang. Produknya itu, hasil karyanya itu dengan harga yang mahal.
malah diborong untuk memenuhi kebutuhan sekolah, kantor-kantor. Begitu juga dengan wartawan. Kalau ini yang kita terapkan, yang 5 ini, saya yakin kalau Anda betul-betul tekun belajar selama 6 bulan saja, dan berlatih menulis berita setiap hari, berlatih sambil bekerja, di media kecil dulu. Gak usah langsung ke dia besar. Karena tahap kita masih belajar. Bikin program 6 bulan ini saya harus menguasai ilmu jurnalistik ini. Saya sambil belajar dulu, biar gak usah bergaji dulu, tidak apa-apa. Semua orang begitu, petani juga begitu. Sebelum dia panen semangkanya atau jagungnya, dia juga membiayai dirinya sendiri. Dari mana biayanya? Oh itu tidak dibahas di sini. Semua begitu. Pegawai negeri juga begitu, tidak langsung gajian. Ada dulu prajabatan, testing dulu, ini dulu. Pengacara juga begitu. Malah pengacara harus sarjana. Kalau wartawan ini kan profesi terbuka, siapa saja bisa. Itulah prosedurnya. Oke? Itu dasar baru. Menjadi wartawan itulah syarat dasarnya. Tanpa itu Anda akan setengah hati. Saya khawatir Anda masuk dalam sebuah komunitas yang lebih wartawan abal-abal, wartawan pemeras, wartawan. Padahal profesi ini sangat mulia ya. Oke, sampai di sini. Kalau ada komentar Anda, pertanyaan Anda, silakan. Dan semua masalah ini sudah dirangkum di dalam buku untukmu yang ingin menjadi wartawan sukses. Kalau Anda ingin memesan, silakan. Saya ada nomor WA di sini, di deskripsinya. Bisa Anda hubungi saya ke WA itu ya. Kalau Anda tidak berminat, apa-apa juga. Yang penting Anda mau belajar. Ya. Banyak cara untuk belajar seperti yang saya sebutkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.